Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamka muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali hari ini saya dapat menjumpai hamka muda semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hamka muda yang dirahmati Allah, mari kita awali perkuliahan kita hari ini dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah mendapatkan rahmat dan ridho Allah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya hamka muda, perkuliahan kita adalah kemuhammadiyahan. Oke ya, kita akan mengenal organisasi besar yang bernama Muhammadiyah. Nah, tema pembahasan kita hari ini adalah pertemuan kedua ya. Setelah pertemuan perdana kemarin kita melalui Zoom ya, menjelaskan teknis perkuliahan dan lain-lain. Ini adalah materi pertama. Nah, judul materi yang akan kita bahas hari ini adalah Kiai Dahlan dan Pemberdayaan Kaum Duafa. Baik hamka muda, Muhammadiyah itu adalah organisasi besar, organisasi sosial keagamaan terbesar. Usia Muhammadiyah sudah 1 abad lebih. Nah, tentu saja apa yang dilakukan Muhammadiyah itu banyak sekali. Ya, bidang pendidikan, kesehatan, bahkan di ranah politik dan lain-lain itu sangat luas. Sehingga kalau ditanya Muhammadiyah itu seperti apa tuh, ya, itu kadang nggak ngerti ya, bingung, nggak ngerti ciri khas utamanya apa itu tidak tahu. Bahkan barangkali ada tuh sebagian masyarakat atau mungkin juga hamka muda ada juga tuh yang masih menyangka kalau Muhammadiyah ini sebuah aliran sesat lagi. Nah, itu tandanya tidak kenal Muhammadiyah. Nah, hari ini kita akan mengawali materi untuk mengenal Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu sudah sangat besar, banyak sekali yang dilakukan, ya. Kita akan pilih yang paling spesifik, yaitu ciri utamanya. Oke, kita ingin mengetahui ciri khusus dari organisasi besar ini. Nah, jadi nanti dengan mengetahui karakteristik khusus ini kita bisa tahu tuh secara umum bahwa Muhammadiyah itu seperti ini gitu ya. Itu yang pertama ya. Kita akan mengetahui di awal perkuliahan ini ciri khas Muhammadiyah. Nah, yang kedua, membicarakan Muhammadiyah tentu saja tidak bisa lepas dari membicarakan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa? Karena beliaulah yang mendirikan organisasi yang bernama Muhammadiyah. Nah, karena itulah di perkuliahan ini saya akan menceritakan sedikit ya awal mula dakwah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, sehingga kita dari situ mengetahui itu. Karena awal pergerakan dakwah Kiai Dahlan inilah yang menjadi cikal bakal nanti berdirinya Muhammadiyah. Nah, dari situlah kita bisa melihat karakteristik khusus ya visi besar Muhammadiyah. Dari mana? Dari pertama kali Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan berdakwah gitu ya. Oke. Ya, semuanya siap, kita akan mulai membicarakan Kiai Dahlan. Pertama kali berdakwah seperti apa dan apa visi misi dan cara berdakwahnya seperti apa. Inilah nanti yang menjadi ciri dasar Muhammadiyah, ciri khas utama Muhammadiyah. Hamka muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kiai Dahlan pada saat awal-awal berdakwah itu ada satu kisah yang sangat terkenal sekali ya. Pada saat itu Kiai Dahlan menyelenggarakan pengajian tafsir gitu ya di Yogyakarta. Nah, salah satu kisah yang terkenal adalah pada saat Kiai Dahlan mengajarkan surat Al-Ma'un. Oke ya. Nah, hamka muda pasti sudah hafal ya dengan surat Al-Ma'un ini. Kalau nggak hafal tuh tolong hafalkan. Jangan sampai nggak pernah hafal surat pendek ini ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul 'azim. Surat pendek ini oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan diajarkan berulang-ulang ya. Pertama itu santrinya diajarkan supaya dapat membaca dengan baik. Oke ya, panjang pendeknya, tajwidnya ya, intinya seperti itu, semuanya dapat membaca dengan baik. Semuanya clear ya, santrinya sudah bisa membaca dengan baik.
Kemudian setelah itu suruh dia hafal semuanya ya, dihafal semuanya. Terus ya, terus berikutnya besoknya ngajinya Al-Maun lagi. Besok pagi Al-Maun lagi. Besok diulang-ulang terus. Kayak sampai ada santrinya yang bertanya, "Pak Kiai mohon maaf, kok ngajinya Al-Maun terus, nggak ganti-ganti gitu ya." Nah, kemudian Kiai Dahlan malah bertanya, "Ya betul, apakah kalian sudah menguasai?" "Sudah Pak Kiai, kami sudah menguasai dengan baik, sudah bisa membaca dengan baik, bahkan sudah sangat hafal." Kemudian Kiai Dahlan bertanya lagi, "Terus apakah kalian sudah mengamalkan tuh Al-Maun gitu ya?" Nah, santrinya jawab, "Sudah juga Pak Kiai, bagaimana tuh mengamalkannya? Kami baca terus tuh di sholat, setiap kami sholat kami baca tuh Al-Maun." Nah, kata Kiai Dahlan, "Bukan itu maksud saya. Mengamalkan surat Al-Maun itu bukan membaca berulang-ulang dalam sholat, tapi mengamalkan isi kandungan daripada surat Al-Maun. Isinya apa, kemudian praktekkan dalam kehidupan, gitu ya. Jadi bukan hanya dihafal, tapi isinya, pesannya, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan." Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, maka mudah semuanya, perhatikan, inilah karakteristik utamanya ya. Karakteristik utamanya. Jadi cara beliau mengajarkan Al-Quran ya, cara berdakwah itu pertama adalah bagaimana bisa untuk membacanya, membaca Al-Quran ya. Kemudian yang kedua adalah mengerti dan memahami artinya, oke ya. Itu tahapannya. Nah, kalau Al-Quran kita hanya bahasa Arab, sementara kita nggak tahu bahasa Arab, bagaimana kita mengerti gitu ya. Jadi kita harus mengerti itu. Kemudian yang ketiga mengamalkan. Jadi ada 3 siklus di dalam mengajarkan Al-Quran, Kiai Dahlan ini. Yang pertama adalah dapat membacanya dengan baik. Kayak perhatikan teman-teman sekalian, kalau kita mau ngaji yang sesuai dengan metodologi Kiai Dahlan itu seperti ini ya. Jadi dapat membaca dengan baik. Kemudian yang kedua memahami, mengerti artinya dan memahami kandungannya. Pesannya apa tuh ya? Al-Maun itu suruh apa? Ya, melarang apa? Kan gitu ya. Isinya apa? Nah, kemudian setelah itu mengamalkan pesannya. Suruh apa tuh? Nah, kita lakukan. Itu ya, ada 3 tahap. Nah, oleh Kiai Dahlan santrinya diberitahu bahwa yang ketiga ini belum dilakukan, belum diamalkan. Oke ya? Oke. Nah, dari sini inilah ciri khas utama cara berdakwah, gaya dakwah Kiai Dahlan. Ya, setiap ayat Al-Quran itu harus terintegrasi dalam praktek kehidupan. Jadi praktek gitu ya. Jadi lebih banyak praktek. Makanya kemudian terkenal dengan praksis Islam. Nah, ini istilah kunci ya. Ini istilah modern. Nah, kalau dulu ini Kiai Dahlan tentu belum menciptakan ini ya. Jadi praksis Islam. Jadi Islam yang kemudian terimplementasikan dalam kehidupan. Jadi banyak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kehidupan. Jadi agama itu, Al-Quran itu bukan hanya dihafal kemudian dapat pahala, nggak gitu. Tapi ciri khasnya adalah kemudian dapat merubah hidup, merubah perilaku, dipraktekkan. Nah, inilah ciri khas Muhammadiyah teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat Muhammadiyah itu lebih banyak praktek sosialnya ya, sekolahan banyak dan seterusnya. Jadi agama itu terimplementasikan, mengamalkan isi atau pesan daripada surat Al-Maun. Nah, apa isi dari surat Al-Maun itu ya, saya ulang lagi. Jadi kalau kita baca suratnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa pendusta agama? Nah, disebutkan dalam ayat ini, fadzalika alladzi yad'u. Dia adalah orang yang menyanyiakan fakir miskin. Nah, ini ya, yatim, anak yatim. Fadzalika alladzi yad'u yatim, menyanyiakan anak yatim. Dan seterusnya ke belakang itu nanti ada menyebutkan juga kaum fakir miskin dan seterusnya. Nah, disitulah pesan yang harus kita tangkap. Nah, secara umum pesan surat Al-Maun adalah yang pertama adalah seruan agar kita peduli terhadap anak yatim dan fakir miskin. Nah, ini karakteristiknya ya. Karakteristik Muhammadiyah juga di situ. Jadi Kiai Dahlan mengawali dakwah dengan melakukan ini, pemihakan kepada kaum miskin, kemudian melakukan dakwah praksis sosial itu ya, mengamalkan Islam sebagai alat untuk kemudian memajukan masyarakat yang miskin terutama di sini ya. Kemudian yang kedua adalah seruan agar tidak melalaikan sholat, ya. Wawailul lil musallin. Ya, celakalah bagi mereka orang-orang yang sholat.
Yang sholat saja silakan, apalagi nggak sholat tuh, ya. Siapa sih mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, nanti dibaca lagi, materinya sudah ada juga dalam bentuk tertulis. Mereka orang yang lalai di dalam sholatnya, gitu ya. Nah, lalai itu artinya apa? Ada yang memang sholat tapi dia pura-pura sholat, ya, hatinya tidak iman kepada Allah. Dan ada juga yang lalai itu di dalam tafsirnya itu dia itu menunda-nunda sholat. Ada waktu dia menunda-nunda sampai akhir waktu udah habis tuh, hampir habis, baru dia ngebut tuh sholat. Nah, itu kayak gitu termasuk sahun gitu ya. Nah, padzalikal ladzi yad'ul yatim. Alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi itu ya pesannya. Kemudian yang ketiga, seruan untuk membantu sesama. Jadi membantu orang lain, membantu sesama gitu ya. Arti kata al-ma'un itu ya nanti dilihat lagi di dalam tulisan yang sudah saya tulisan di website kuliahaika.com. Di situ salah satunya al-ma'un kan pemberian yang bermanfaat. Nah, ada juga yang mengartikan al-ma'un itu sesuatu yang sederhana gitu ya, bisa diberikan pada orang lain sementara kita nggak mau kasih, itu pelit gitu ya. Ada juga yang memberikan contoh, ada pakaian-pakaian, barang-barang di rumah yang kita sudah nggak gunakan itu disimpan itu ya, dikasih pun orang nggak, pelitnya setengah mati itu juga termasuk tuh. Ada wayam naunal ma'un, memberikan hal yang sederhana kayak gitu aja, bantu orang yang kita udah nggak butuh aja, nggak mau, itu namanya wayam naunal ma'un, mencegah untuk menolong orang lain dengan sesuatu yang juga sederhana pun dia nggak mau. Kayak teman-teman sekalian itu kurang lebih, dan nanti kembali kepada metode Gedalan, nanti dibaca lagi seperti itu ayatnya ya, pesannya apa, kemudian materi tertulisnya juga dibaca, dan kita menyimpulkan hari ini bagaimana ciri khas Muhammadiyah. Ciri khasnya adalah apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pertama kali. Apa yang dilakukan yaitu menerjemahkan Al-Quran dalam praktek kehidupan. Jadi Al-Quran itu mewarnai praktek kehidupan. Karena itulah Muhammadiyah sering dikenal dengan gerakan sosialnya, gitu ya. Jadi kalau kita melihat Muhammadiyah itu, barangkali kita jarang melihat Muhammadiyah banyak berzikir-zikir rame-rame kemana-mana gitu ya, terus ziarah-ziarah kemana-mana gitu ya. Umpamanya kita jarang melihat itu. Bukan berarti kita melarang itu ya, bukan berarti itu. Tapi itu bukan karakteristiknya Muhammadiyah. Tapi kalau kita lihat Muhammadiyah banyak melakukan amal sosial, bikin rumah sakit, bikin sekolahan gitu ya. Jadi aksi-aksi nyata dalam kehidupan. Jadi kalau pengajian maka ayat Al-Quran dibahas kemudian menjadi aksi dalam kehidupan gitu ya. Bukan hanya diceramah-ceramahkan, dibacakan kemudian didapatkan pahalanya. Nah, itu bukan ciri khas dari Muhammadiyah. Mudah sekalian, mudah-mudahan paham. Nanti baca lagi materinya ya, dipelajari lagi materi tertulisnya dan cari bahan tambahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fi sabilil haqq wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri perkuliahan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.